adik-adik, halo, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan, beribadah lagi seperti biasa yang kita lakukan di hari Minggu. Wah, adik-adik semangat gak? Wah, semangat banget ya pastinya. Kakak percaya adik-adik semua mengasihi Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, arahkan hati kita sama Tuhan Yesus dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, meskipun hanya lewat online. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Nah, adik-adik, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan teman-teman, dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi kita juga mau tetap mengasihi teman-teman kita ya. Kita bisa lewat sosial media, bisa lewat pesan, bisa lewat video call. Kita bisa tanyakan kabar teman-teman kita dan kita tetap bisa mengasihi mereka sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi yuk kita langsung aja memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri sama-sama ya. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada seperti kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan kasih itu menyayangi teman-teman kita. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Coba diingat teman-temannya.
Adik-adik, Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Apapun Dia lakukan, Dia berikan, bahkan Tuhan Yesus menyertai kita. Kita pun harus mengasihi teman-teman kita ya, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Biar mata kita, hati kita sama seperti Tuhan Yesus. Kita harus meninggikan nama Tuhan Yesus. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa yuk. Tutup mata, lipat tangannya lagi. Arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Dadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik melalui ibadah sekolah minggu online kali ini. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita hari ini sama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Judul cerita pada hari ini adalah melarikan diri. Yuk sebelum mendengarkan cerita, kakak ajak kita baca di dalam Kejadian pasal 28 ayat 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, seorang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Setelah Yakub selesai memasak makanannya dengan berpakaian seperti Esau, ia pun menghampiri ayahnya dan memberikan makanan itu. Setelah memakan makanan itu, Ishak meraba badan Yakub dan berkata, "Anakku, mendekatlah. Aku akan memberkatimu sekarang." Setelah memberkati Yakub, Yakub segera meninggalkan kemah ayahnya. Sementara itu, Esau segera bersiap-siap untuk memberikan masakan hasil buruannya itu kepada ayahnya, agar segera diberkati oleh ayahnya. "Ayah, lihatlah ini. Aku membawakanmu makanan hasil buruanku. Makanlah ayah dan berkatilah aku." "Siapa kau?" "Aku Esau ayah, anak sulungmu." "Lalu siapakah tadi yang aku berkati? Aku sudah memakan masakannya dan memberkati dia." Esau sangat marah mendengar hal itu. Maka segeralah diambilnya panah dan busurnya yang tajam dan pergi mencari Yakub. Sementara itu, Yakub diam-diam melarikan diri dari Esau. Sebelum melarikan diri, ibunya menyuruh Yakub agar pergi dan tinggal di negeri Haran, tempat saudaranya Laban. Nah, adik-adik masih ingat kan Yakub dan Esau? Mereka adalah saudara kembar. Abangnya Esau ya berbulu dan adiknya kulitnya mulus bagus. Nah, mereka adalah anak dari Ishak dan Ribka. Ingat ya, waktu itu Esau dia berburu, pulang dari berburu dia kelaparan. Waktu kelaparan sampai di rumah, wah, cium bau yang harum sekali. Ternyata Yakub sedang memasak semangkuk kacang merah. Waktu itu Esau langsung bilang ke Yakub, "Yakub, berikanlah aku semangkuk kacang merah itu, karena aku saat ini sedang kelaparan." Ya, Yakub sebelum memberikan, dia bilang kepada Esau, "Aku akan memberikan kacang merah ini, tetapi engkau harus memberikan hak kesulunganmu kepadaku." Lalu Esau berkata, "Udahlah, gak apa-apa. Aku juga toh akan, daripada aku mati kelaparan, aku akan berikan hak kesulunganku." Lalu Yakub memberikan semangkuk kacang merah itu kepada Esau. Ya, jadi waktu itu dia menukarnya. Esau menukarnya hak kesulungan hanya dengan semangkuk kacang merah. Suatu hari, ayahnya mereka yaitu Ishak sudah sangat tua. Matanya sudah rapuh, dia sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Dia memanggil Esau anaknya, "Esau, kemari. Carilah hewan buruan yang terbaik di hutan.
lalu pulang masakan yang terenak, masakan kesukaanku. Lalu Esau pergi, dia mencari, karena Esau akan memberikan berkat kepada Esau. Nah, ibu mereka Ribka mendengar. Lalu dia manggil Yakub, Yakub ke sini. Kamu ambillah itu domba yang terbaik yang ada di kandang. Berikan kepada ibu, nanti ibu akan masak masakan yang enak, kesukaan ayahmu Ishak. Nanti engkau akan memberikan kepada Ishak. Tapi ibu, kan aku beda dengan Esau, nggak apa-apa, ambil saja. Akhirnya Yakub mengambil domba yang terbaik, diberikan kepada ibunya Ribka, dimasak masakan yang paling enak kesukaan ayahnya. Lalu Yakub disuruh bawa masakan ini kepada Ishak supaya engkau akan diberkati. Yakub bilang, aku nggak mau karena aku berbeda dengan Esau. Esau berbulu, baunya bau domba, bau binatang. Nggak apa-apa, ibu akan bikin. Jadi ambil bulu dombanya, ditempelin di badannya, ambil bajunya Esau, dipakaikannya kepada Yakub. Pergilah kepada ayahmu Ishak, bawalah masakan ini. Akhirnya Yakub menurut, dia membawa masakan itu kepada Ishak. Ayah, ini masakan kesukaanmu. Siapa kamu? Karena Ishak sudah tidak jelas melihat. Aku adalah Esau. Ayahnya ragu-ragu. Kemarilah, biar aku merabamu. Jadi waktu Yakub mendekat kepada Ishak, dipegangnya semua kulitnya. Badanmu berbulu, baumu bau Esau, tetapi suaramu suara Yakub. Tapi Yakub bilang, aku adalah Esau. Makanlah, lalu berkatilah aku. Ishak akhirnya memakan masakan itu enak. Setelah dicobanya, lalu Ishak memberkati Yakub. Setelah selesai, Yakub pergi. Gak lama kemudian Esau pulang. Dia memasak masakan enak. Dia ingin, wah semangat, aku akan diberkati oleh bapakku Ishak. Dia datang, Bapak, ini masakan kesukaan. Siapa kamu? Aku adalah Esau. Esau? Lalu tadi siapa? Hah? Siapa tadi? Ternyata yang tadi datang adalah Yakub. Wah, Ishak, aduh, aku sudah memberkati tadi. Aku tidak mungkin akan memberkati engkau lagi. Ishak sudah memberkati Yakub. Tapi Esau menangis jadinya. Bapak, berkatilah aku. Apakah tidak ada berkat lagi kepadaku? Ishak bilang, wah, semua berkat sudah kuberikan kepada Yakub. Apa yang akan kuberikan kepadamu? Berikanlah apa yang ada. Akhirnya Ishak berdoa kepada Esau bahwa Esau akan hidup melalui pedangnya. Dia akan menjadi hamba oleh adik-adiknya. Tapi jikalau Esau bekerja keras sungguh-sungguh, dia akan melepaskan segala kub itu. Esau setelah didoakan, dia marah karena sudah dibohongi oleh Yakub. Dia berniat, aku akan membunuh Yakub karena dia sudah mencuri hak kesulungannya juga dan berkat yang harusnya diberikan kepada Esau. Nah, ibunya Ribka mendengar bahwa Esau akan membunuh Yakub. Lalu dipanggilnya kembali, Yakub sini. Esau marah, dia akan membalas dendamnya kepadamu, dia akan membunuhmu. Sekarang bersiap-siaplah, pergilah engkau ke Padan Aram, kepada saudaraku Laban. Biarlah engkau lari dulu ke sana, sampai kemarahan Esau berhenti, sampai dia melupakan apa yang terjadi saat ini. Nanti aku akan bicara kepada ayahmu. Jadi Ribka, ibunya itu bilang kepada Ishak, Ishak, biarlah Yakub ini pergi ke Padang Aram, kepada ayahku Betuel, kepada saudaraku Laban, supaya di sana dia mengambil istri, ya, dari anak-anak saudaraku laki-laki Laban. Padahal rencana Yakub pergi ke Padang Aram itu apa ya? Dia mau melarikan diri dari Esau, karena dia takut akan dibunuh oleh Esau. Nah, adik-adik, mungkin kita pernah melakukan, kita ingin melarikan diri dari hal
yang telah kita lakukan. Mungkin kita sudah melakukan kesalahan di rumah, mungkin kita memecahkan barang, tapi kita melarikan diri, kita berbohong pada orang tua kita supaya kita tidak dimarahin. Mungkin, sekarang belajar online, ya, nggak ketahuan itu guru di rumah ngerjain tugas apa enggak. Kita bilang udah, tapi padahal kita belum, supaya kita nggak dimarahin oleh guru, ya. Atau belum mengerjakan tugas atau ulangan tes, wah gampang ya, kan nggak kelihatan sama gurunya, kita nyontek, kita bilangnya enggak supaya kita tidak dimarahin. Terkadang kita berusaha berbohong untuk melarikan diri dari kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi ingat, ada satu orang atau satu pribadi yang tidak bisa kita bohongi, yang selalu melihat, mengetahui apa saja yang kita lakukan, yaitu Allah. Ya, minggu lalu kita sudah merayakan Hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Ingat ya, waktu Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang, aku akan memberikan roh kepadamu yang akan menyertai engkau, menghibur, menolong, bahkan mengingatkan. Yuk kita baca sama-sama di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, mengingatkan kita apa yang sudah kita lakukan, baik itu salah atau tidak. Ya, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa melarikan diri, walaupun orang tua tidak tahu, guru tidak tahu, ya, papa mama nggak tahu apa yang kita lakukan, tapi ada Roh Kudus yang mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Nah, baik adik-adik ya, kita lebih baik mengakui. Yakub ya, sepanjang pelariannya waktu di Laban di Paddan Aram, dia masih merasa ketakutan. Walaupun sudah lama sudah punya anak, waktu mau kembali kepada Esau, dia masih merasa ketakutan karena dia masih merasa bersalah. Ya, tapi ingat, biarlah kita tidak mau melarikan diri apa yang sudah kita lakukan. Kita mau jujur, kita mau melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Yuk, saat ini kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 7. Ya, Mazmur 139 ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari daripadamu? Oke, sekali lagi ya. Mazmur 139 ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, kita akan baca ayat hafalan ini supaya kita mengerti. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, kita tidak bisa lari dari roh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kami mau melakukan yang Tuhan kehendaki. Kami mau menjadi anak yang baik, kami mau bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus menolong dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat ini. Nah, caranya
itu dia cara membuatnya, mudah bukan? Kalau kalian berhasil membuatnya, jangan lupa share ke guru kelas kalian masing-masing ya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dadah.